Mungkin update dong kemarin ke Polda ini ada urusan apa dan terkait ART seperti apa sih, mungkin ceritakan kronologinya. Lu tau gak sih beraninya tuh ART gue mencuri ya guys ya. Dia tau gue tukang konten, dia nyolong dong depan CCTV gue. Tadi gue udah pikir, aduh udahlah mau stop keluar lagi kan, emang udah gak mau ngoceh-ngoceh lagi kan. Ini kan gue fokus sama anak ya. Cuman dipikir-pikir nanti kalau misalkan gue diem ya, nanti karyawan gue kan ikut-ikutan lagi. Kan karyawan gue kan banyak ya, banyak banget, jadi kayak ada 20-an gitu. Nanti kalau misalnya satu didiemin, nanti bakal begitu lagi gitu terus, karena ini udah ketiga kalinya ya, bukan pertama kalinya. Yang pertama kali sama kedua kali karena gue lagi nggak ngoceh-ngoceh kemarin ini, ya males lah gue ngoceh-ngoceh lagi kan, ngapain kan, konten gue juga udah berubah, terus segitu gue juga fokus ngurus anak, ngoceh-ngoceh lagi aja, anjir jadi 3 kali ya kamera gue hilang. Terus akhirnya yaudah, gue pikir yaudah mesti ngoceh-ngoceh dan harus dikasih efek jerak. Jadi abis itu gue laporin, gue bawa bukti-bukti semuanya ke Polda, abis itu gue laporin ya, terus begitu laporan diterima karena ya memang buktinya nyata dan jelas tuh CCTV-nya di situ. Dia nyolong di sini. Tapi dia matiin lampu dulu, dia kira kalau misalkan lampu mati, CCTV mati kali ya. Dia nggak tahu tuh infrared nyorot. Sebel. Itu udah banyak kan yang hilang. Apa aja yang hilang barang-barangnya? Yang hilang itu kamera 2, lensa 2. Iya, kamera 2, lensa 2. Terus dia bawa barang, jadi dia kan ini kan kamera hidden, tapi kan belum nempatin. Jadi bapak pekerja aku tidur di sini, karena kan udah nggak muat kan, ada host, ada pekerja ya. Terus dia nginep sini, tidur sini. Nah terus segitu dia itu bawa karung dari depan, karung gue yang 50 kilo itu, karung 50 kilo, lu tau kan gede ya, kayak apa 50 kilo, gede banget, dibawa ke belakang. Terus segitu tiba-tiba dia bawa ke situ lagi. Berarti udah diisi karungnya, udah diisi, abis itu terus segitu dia bawa kopernya ke belakang juga, nggak tahu ambil apa aja, terus dia bawa keluar gitu. Nah terus segitu yang terakhir dia matiin lampu, terus segitu dia ingin ambil kamera 2 kamera 2 lensa, terus dimasukin ke dalam tas putih, terus segitu di sini dimasukin dalam tas putihnya, terus dibawa keluar. Total kerugiannya berapa? 60 juta ya, sampai saat ini masih dihitung sih, masih terhitung. Itu kan udah sering ya, ibarat katanya. Yang ketiga kan, artinya yang ketiga hilang. Yang ketiga hilang berarti yang sebelumnya. Sebelumnya ada ini kamera pada mau jadi influencer kali nyolongin kamera. Kamera apa tuh dulu? Hah? Kamera 360 hilang. Bikin laporan juga dulu. Enggak. Dengan orang yang sama. Nggak tahu. Ini RT udah kerja berapa lama Kak? 4 bulan. Dari yayasan atau gimana? Dari penyalur sih. Jadi ceritanya gini, dulu tuh ada yang kerja sama, ada mantan pekerja saya, kerja sama saya, kita ambil dari yayasan. Nah orang ini bawa temennya. Nah temennya ini katanya ternyata ambil dari penyalur ya Frida ya. Nah itu penyalur, gue mau tanya itu nyalurin ART, penyalurin maling sih, bingung deh gue. Nah terus gitu kita minta KTP-nya juga ke yang dulu itu. Nah KTP-nya nggak ada. Untungnya sih dia sempat kasih KTP ke Frida ya. Iya, sempat kasih. Cowok nih. Apanya? Yang mantan penyalur ya? Iya. Cowok. Yang ambilnya ini cowok atau siapa? Yang apa? ART-nya? ART-nya cewek. ART-nya cewek. Ambil dari mantan penyalur itu cowok. Tapi ini penting juga ya buat kalian ya guys ya. Cari penyalur itu harus yang jelas loh. Karena kalau ini ribet juga. Kadang yang jelas aja nggak mau tanggung jawab. Gimana yang nggak jelas? Bener-bener deh harus cari penyalur yang benar. Apalagi kalau misalkan tinggal sama kita, aduh puji Tuhan banget ya kemarin dia dengar kenapa-napa loh. Itu kan yang penting, gue udah mikir, aduh si dia dengar kenapa, gue mesti lebih tegas ya kali ini biar ada efek jerak, biar yang tinggal di rumah gue kan juga lebih ini ya, lebih tahu diri gitu ya, ada anak ada apa, jangan sembarangan ngambil, nggak boleh main lawan hukum apa segala macam. Makanya gue laporin ke Polda. Sudah dilacak keberadaannya Kak? Gimana acaknya? Pakai anjing pelacak. Iya, jadi belum tahu di mana. Tadi sih info sih dia ada di Depok. Nomor telepon ART mungkin atau alamat gitu udah cari. Alamat KTP-nya ada di Depok. Kayak di Depok. Jadi itu ya guys ya, buat warga Depok atau warga di rumahnya itu kan, di rumahnya di Cianjur ya, warga Depok sama warga Cianjur ya guys ya. Kalau lihat ini muka ya guys ya, ini maling nih guys nih. Nih. Tuh, ini mukanya. Nih. Namanya Yuyanti, asalnya Cianjur. Buat kalian ya guys ya yang suka mengambil pekerja untuk rumah tangga kalian, jangan hati-hati kalau misalkan, waspada ya guys ya, kalau misalkan pekerja kalian yang ini mukanya mirip kayak gini nih. Nih muka-mukanya nih. Umur berapa sih tadi ini? Umur berapa sih? 2526 kali. 2526. Oke. Tuh, ini mukanya. Kiri Kak, ada kiri Kak. Ya. Nah, ini muka-mukanya ya guys ya. Namanya Yuyanti,
asalnya Cianjur. Tuh. Terakhir lihat katanya ada di Depok. Tapi sempat ada kecurigaan awal-awal berapa bulan. Nah, kemarin itu dia. Nah, itu dia. Kalau misalkan, karena menurut gua kayaknya ini orang kayaknya pro gitu ya. Karena kalau misalkan orang yang baru pertama kali nyolong, baru pertama kali mencuri, pasti kan kelihatan gelagatnya aneh kan, kayak nggak enak gitu kan, kayak resah gitu kan, kayak nggak enak gitu kan, kayak ini mah biasa aja orang ketawa-tawa. Dia malamnya masih ketawa-tawa, terus gitu masih minta baskom sama mama gua buat nyuci kan, minta baskom, terus gitu sama masih seperti biasa, masih, dan parahnya lagi dia minta duit sayur juga. Ternyata duit sayurnya dibawa lari tuh. Buat kan tiap hari kan kita masak kan buat anak-anak kan karyawan. Nah, dia minta uang sayur buat anak-anak. Uang masak besok kapan? Ditransfer dong. Dia minta ke Frida sama si Nanda. Setelah ditransfer, dianya udah nggak bisa dikontak. Nah, dan posisinya aku juga waktu itu lagi di kamarnya di sini. Kan deket banget, berani banget, buset. Di sini kamar aku. Aku waktu itu lagi DBF-in si Geden. Dia berani banget dia di sini, mudah mandir. Itu siang atau malam? Malam, jam 1-an, jam 2-an gitu. Jadi posisinya aku, si editor aku tuh si Fikri, dia, kamu taruh kamera kan di sini kan? 3. Dia taruh kamera 3 di sini, di dalam berangkas kamera. Padahal dikunci tuh, dikunci. Nah, terus tapi kunci ditaruh situ, dikunci, terus dibuka sama dia. Terus diambil 2. Gitu. Kamu taruh jam berapa? Jam 12 kurang lah. Jam 12-an dia taruh. Nah, pas si Fikri taruh itu, dia udah ini sih, udah kayak liatin terus. Aku kan cek di CCTV kan. Dia kayak liatin terus apa aja yang taruh gitu. Berarti mantap pergerakan ya, Kak? Mantau pergerakan, dan hari itu memang dia lebih bolak-balik sih. Lebih bolak-balik. Kalau misalkan mencurigakan, gelagatnya nggak sama sekali, karena dia masih seperti biasa ya, ngobrol-ngobrol ya. Masih ngobrol-ngobrol kayak biasa kan? Iya, masih ngobrol-ngobrol kayak biasa, kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi bukan, menurut gue ini bukan pertama kali. Karena kalau misalnya pertama kali pasti udah, keringet dingin kali. Nggak pernah nyolong, tiba-tiba nyolong keringet dingin kan? Iya, kayak gitu. Terus udah gitu gue udah laporin ke Polda juga, laporannya diterima dengan baik, udah keluar apa-nya. Semoga cepat ketangkep deh guys ya, biar nggak ada, biar apa? Biar nggak kejadian-kejadian lagi di apa? Biar nggak ada kejadian-kejadian kayak gini lagi dan nggak ada korban-korban selanjutnya. Nah, ini laporan aku yang di Polda. Oke, bangga. Kayaknya alamat gue deh. Jam berapa dan kapan laporin ke Polda tadi, Miss? Tanggal 22 Juni. Gagal ya? Sabtu. Jam 6.56 laporannya. Situ gua kasih ini buat kalian ya guys, kalau misalkan kalian terjadi hal sama, buruan langsung laporin ke polisi, bawa semuanya tuh ya guys ya, bawa buktinya, bukti CCTV, terus jangan lupa bawa invoice barang kalian yang hilang buat bukti kepemilikannya. Gitu. Terus segitu kan udah diterima dengan baik ya, kita berdoa aja semoga cepat ketemu guys. Tapi setelah dirimu melaporkan, ada mungkin WA yang masuk, mungkin Mbak. Oh iya kan di sini kan tertulis kan pasal apa kan, dimaksud di pasal 363, pasal 362 KUHP. Terus dari itu itu kan pencurian dan pencurian dengan pemberatan. Berarti ancamannya 7 tahun ya. Nah, terus gitu mungkin dia takut kali ya. Terus dia WA karena abis dia pergi itu, karena abis si siapa sih, si Yulianti maling ini pergi keluar, kita semua diblok. Kita semua diblok, kamu diblok juga kan? Semua diblok kan? Semua diblok kan? Tidak, semua diblok dan nggak bisa dikontak. Nah, terus segitu tiba-tiba kenapa tuh dia buka blokan? Langsung WA apa ibu? Langsung WA ya? Iya. Minta maaf itu ya? Iya. Oh, terus segitu tiba-tiba ke kamu dulu atau ke aku dulu? Ke Tina. Ke ibu dulu, aku dulu. Tina, baru aku. Oke, jadi dia mungkin aku kan yang ngurusin, jadi aku nggak langsung bales. Terus segitu dia WA panjang minta maaf, maafin, kita tolong jangan bawa urusan kita sama polisi, jangan dibawa urusan polisi. Terus gitu katanya, mana ya, katanya kameranya udah nggak di aku, kameranya itu, jadi aku emang mau ambil, tapi aku ngambil. Gue bacain deh. Ini namanya juga ngomong sama maling, kita nggak negosiasi sama maling guys. Katanya aku mau ambil, tapi aku ngambil. Kapan itu ngechat Tapi Kak? gue mau gantiin. Ngechatnya kapan Kak berarti? Nah nih, ngechatnya itu Minggu. Sehari setelah melaporin ya. Iya. Mantap ya berarti ya. Tuh, malam bu sebelumnya aku mau minta maaf banget. Aku awalnya mau ambil itu kamera, cuman aku ngambil. Aku taruh di karung di tong sampah. Terus aku pergi karena takut ketahuan. Aku minta maaf sebelumnya bu, maaf banget. Terus aku mohon semohon-mohonnya aku akan tanggung jawab, tapi aku mohon jangan bawa polisi bu. Aku mau nyicil kamera yang hilang, tapi demi Allah kamera nggak aku ambil dan nggak aku jual.
Udah gitu pakai demi Allah gue lah. Terus tau gak sih dia tuh bilang katanya bapak dia udah meninggal, padahal belum meninggal. Sekarang juga nyolong pakai demi Allah. Gitu kalau misalnya maling ya guys ya. Cukup bilang bawa balik semua barang yang kamu ambil dasar maling, berani-berani kamu nyolong di rumah saya. Barangnya nggak aku ambil kata dia. Jadi dia ambil semua barang ini buat dibuang ke tong sampah doang. Percaya? Kamu sempat dicek nggak? Hah? Sempat dicek nggak? Udah gue cek bego ya boy. Terus ada. Karyawan gua, ayo kais tong sampahnya. Terus ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di depan ada CCTV juga nggak sih? Ada CCTV-nya ada kan dia memang bawa barangnya. Dan ada mungkin Ada gerakan buat ke tong sampah gitu kak? Nggak ada. Nggak ada. Lu juga percaya juga kan? Ya kan siapa tahu kan buat ini. Percaya juga, gue juga udah ngasih di tong sampah nggak ada. Berarti emang dibawa berarti ya Kak? Dia dibawa ke dalam naik motor. Oh ada, dia dijemput atau? Dijemput. Nih, ini kan udah ketiga kali kejadian nih. Apa karena lu percaya sama orang atau gimana sih? Iya kayaknya udah bego ya, gue kira gue pintar, ternyata enggak ya. Terus kayak gitu barangnya nggak jadi aku ambil, aku taruh di karung tempat sampah. Aku pergi begitu aja, aku gemeteran. Kayak gitu-gitu, pokoknya nggak mau ngaku, aku mohon ya iyalah nggak mau ngaku, namanya juga maling, gimana dia mau ngaku. Aku mohon ya bu, jangan bawa polisi. Aku mau nyicil aja ya bu, aku mohon jangan bawa polisi. Gue nggak mau, udahlah ngapain, mendingan apa? Urusannya sama polisi aja lah, biar dia jerah kan. Iya maling, sekalinya maling tetap maling, kita nggak negosiasi sama maling. Namanya maling nggak ada yang mau ngaku, masa iya dia bakal iya bu saya maling ya kan? Nggak juga, aneh-aneh aja ngomong aja bikin sakit kepala yang ada. Mendingan gue ngurus jeder, ngapainnya polisi, udah. Berarti ini tidak ada kata maaf, artinya sudah diserahkan ke pihak polisi, tinggal urus polisi atau seperti Iya nggak akan ada kata maaf, biar aja, biar ditangkap, biar dia ada efek jerak. Kalau nggak bakal kejadian begini lagi gini ya. Sekarang kan gue udah punya anak ya, jadi gue mesti emang ngajari karyawan gue dengan benar ya. Semua yang dilakukan tuh ada efeknya. Iya kan, udah punya anak, jadi gue mesti jaga lebih baik kan semua yang gue punya gitu. Dan untuk next mencari ART seperti apa sih artinya Dennis? Nah gue sih kapok sih ambil dari sembarangan lagi. Kalau misalkan kayak ART bawa temennya, gue nggak bakal mau. Kemarin juga ditawarin kan, ini ada yang mau kerja temen nggak mau gue. Mendingan ambil dari yayasan aja yang jelas. Nggak apa-apa dia bayar mahal dikit, yayasan mahal asal 5 juta tuh. Nggak apa-apa bayar mahal dikit, yang penting jelas kan. Ada apa-apa dia harus tanggung jawab. Terus kayak gitu ke yayasannya pun gue udah wanti-wanti. Ini bener kayak gini-gini ya. Terus buat yang si Yuri sih, yang pasti dia sih pasti gue kontenin terus sih. Nggak mungkin enggak sih, iya kayak Medina dulu kayak kontenin terus sih. Nggak mungkin enggak, biar apa, biar ada efek jerak, satu ada efek jerak, terus dua biar nggak ada korban-korban selanjutnya yang digituin sama dia. Kesel banget tuh gue, kesel dan sedih lah, maksudnya kan gue udah percaya gitu. Udah dia setiap hari Sabtu tuh dia keluar alasan ini mau keluar kan, katanya mau bapaknya mati lah, anaknya sakit lah, terus gitu ini itu banyak banget pokoknya. Dan setiap minggu tuh ada kali aku transferin dia tiap dia, ini buat anak kamu sejuta. Iya makanya sakit hati, kesel. Jadi kita belajar ya, saya belajar ya dari mau sebaik-baiknya kita sama orang apalagi sama karyawan ya mereka nggak mungkin sebaik itu sama kita gitu. Jadi udah nggak ada baik-baik lagi, udah nggak ada percaya lagi sama orang, cukup sudah sampai sini. Tapi Kak Denis tetap aja nih netizen, yang namanya netizen ada juga yang bilang kalau ini konten settingan gimana, karena kan banyak juga kasus-kasus yang lain kemalingan ternyata ini. Iya. Ya kali tuh gue bikin laporan di Polda, gue prank. Kagak bisa kalau mungkin settingan lah, karena kan kita udah laporan juga ke Polda dan memang beneran hilang gitu. Dan gue juga akhir ini nggak kurang kerjaan gitu ya kan, bikin konten cuman buat viral doang ya kan, nggak usah bikin gitu juga udah viral kali. Emang gue beranak gini kurang viral. Udah viral kan, ngapain gue bikin konten kayak gitu, prank settingan dicolong, enggak, itu emang benar. Amit sih ya, amit. Kan gue punya anak takut karma, jadi ngomong jaga-jaga. Iya kan, amit tuh kalau gue ngomong apa gue bikin nanti gue settingan tuh beneran kejadian gimana? Tapi masih membuka pintu maaf? Enggak sama sih. Enggak sih ya, karena kalau misalkan gue maafin, gue ngasih contoh nanti karyawan gue berarti bawa nyolong. Nah, karyawan gue banyak banget, nanti ada 20 kamera gue digondol terus gue maafin gimana?
Ngerti kali loh. Terus punya anak juga, jadi ya mencegah orang yang kerja sama gue juga jahat sama anak gue. Karena kan sekarang banyak banget kan, lihat nggak babysitter yang gebukin anaknya. Gue harus kasih contoh yang benar, jadi biar nggak berani lah berbuat yang tidak semestinya gitu. Oke. Oke.